Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayahnya sehingga kita bisa terkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebelum melanjutkan pidato ini ada baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Haslinda, kelas E angkatan 2022, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di kesempatan yang telah diberikan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Generasi dalam Berpendidikan. Pendidikan yang insya Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang sukses dan berguna bagi orang banyak. Sebenarnya begini, di Indonesia, orang berpendidikan tinggi akan lebih dihormati dan ini bukan sebuah opini semata. Karena saya sudah melihat banyak bukti yang demikian. Itu adalah salah satu hal yang menjadi bukti bahwa pendidikan itu penting. Maka dari itu, izinkan saya menyampaikan lebih lanjut tentang pentingnya berpendidikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbicara tentang pendidikan, pendidikan bukan hanya sekadar proses mentransfer sebuah ilmu, tetapi arti sesungguhnya dari sebuah pendidikan yaitu bertujuan untuk mencetak generasi bangsa yang cerdas dan cekatan. Pendidikan memang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan ini biasanya dilakukan oleh seorang guru sebagai pengajar dan murid sebagai penerima pengajaran. Pendidikan bisa dijalani melalui 3 jalur, yaitu ada pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Yang pertama, ada pendidikan formal, ialah pendidikan yang biasa didapat dengan mengikuti kegiatan atau program pendidikan yang terstruktur serta terencana oleh badan pemerintahan, misalnya sekolah ataupun universitas. Yang kedua, pendidikan non formal. Pendidikan non formal ialah pendidikan yang bisa didapat melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang tak terikat oleh lembaga bentukan pemerintahan. Misalnya, belajar kursus musik, bimbingan belajar, taman pendidikan Al-Quran, dan sekolah minggu yang terdapat di sebuah gereja. Yang ketiga, ada pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Pendidikan juga merupakan salah satu cara untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kalian bercita-cita menjadi apa? Guru, dokter, pilot, dan lain-lain, semua tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan menjadi salah satu cara kita sebagai penerus bangsa untuk memutus rantai kemiskinan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sejatinya tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya. Manusia berpendidikan akan membawa perubahan. Manusia yang berpendidikan akan lebih dihormati di masyarakat. Manusia yang berpendidikan akan terus diagung-agungkan. Tidak menutup kemungkinan ada yang tidak berpendidikan, punya uang banyak, tapi buat apa kita kalau kita tidak memiliki pemikiran tentang bagaimana cara mengolahnya? Coba lihat bagaimana peran petinggi itu merupakan seorang yang cerdas dan berpendidikan tinggi. Orang yang berpendidikan memiliki ilmu yang luas dan tidak mudah dibohongi. Melalui menuntut ilmu dengan cara pendidikan adalah usaha kita untuk mencapai kesuksesan. Ada yang mengatakan usaha tanpa doa adalah sombong, dan doa tanpa usaha adalah sia-sia. Jadi kita tidak memerlukan usaha untuk mencapai kesuksesan.
Usahanya kita bisa merealisasikan melalui pendidikan. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang berbahagia. Oleh karena itu, sebagai penerus bangsa Indonesia, mari kita semua memanfaatkan masa muda kita dengan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Karena ilmu yang kita miliki akan sangat berguna di masa depan. Hanya pendidikan kita semua yang dapat menyelamatkan masa depan. Tanpa Indonesia, masa depan tidak mungkin untuk bertahan hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Kita semua sukses dalam berpendidikan. Semoga kita bisa menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak baik untuk didengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.